Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naifa Akila Lubis, NIM 240401007 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Video ini saya buat sebagai bentuk penuntasan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup ilmu dakwah, yang mana hal ini mencakup pada ilmu dakwah sebagai sebuah ilmu dan ilmu dakwah sebagai sebuah aktivitas. Yang pertama adalah dakwah sebagai aktivitas keagamaan, yang mana hal ini membahas tentang bagaimana Al-Quran dan Hadis yang merupakan dua sumber aktivitas utama bagi dakwah ini sendiri memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai dakwah. Dalam konsep Al-Quran, Al-Quran memberikan beberapa pengertian tentang dakwah ini sendiri, tentunya berkaitan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, seperti Tazkir yang terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 55, kemudian Nazir yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 15, Asy-Syu'ara ayat 214, dan juga surah ke-36 ayat 6. Kemudian Basyir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang memberikan pengertian kabar gembira. Kemudian Islah yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti mempersatukan dua orang yang berselisih. Kemudian Nasihah yang terdapat pada surah Al-Asr ayat ketiga yang berarti memberikan nasihat. Dalam hadis sendiri juga memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai dakwah ini, seperti amar ma'ruf nahi munkar, kemudian balighun atau tablighun, kemudian bertahap, memilih waktu, memudahkan, dan memperhatikan kemampuan. Yang mana bertahap, memilih waktu, memudahkan, dan memperhatikan kemampuan ini berlaku untuk subjek maupun objek dakwah ini sendiri. Beralih ke pembahasan dasar hukum dari dakwah ini sendiri. Dasar hukum dari dakwah ini sendiri terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104 dan juga 110, yang mana dasar hukum ini memberikan dua pengertian hukum. Yang pertama adalah fardu ain, yang mana hal ini merujuk pada kata minkum yang berarti sebagai lil bayan atau lil taukid. Nah, hukum dari fardu ain ini sendiri berarti wajib hukumnya bagi perorangan. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah fardu kifayah, yang mana ketika satu orang sudah mengerjakan dari hukum ini sendiri, maka kewajiban untuk yang lainnya akan gugur. Hal ini merujuk pada kata minkum yang diartikan sebagai litabaib, yang artinya sebagian. Berbicara tentang subjek dakwah pasti mencakup personalitas atau perorangan dan juga institusionalitas, yang berarti dakwah ini secara lembagaan. Untuk syarat dari subjek dakwah ini sendiri tentunya harus faqih lil fardi dan juga faqih linnas. Untuk objek dakwah sendiri mencakup internal, yang mana cangkupannya lebih ke masyarakat muslim, kemudian eksternal, yang mana cangkupannya ini lebih ke masyarakat mendunia yang di luar dari agama Islam. Kemudian objek dari ilmu dakwah ini sendiri adalah manusia yang dengan latar belakang yang beragam. Masuk ke materi dakwah, yang mana materi dakwah ini adalah memiliki sumber Al-Quran dan Hadis. Kemudian materi dakwah ini mencakup iman, Islam, dan juga ihsan. Untuk media dakwah sendiri itu mencakup media konvensional, media massa, dan juga media baru seperti internet dan juga media-media lainnya. Metode dakwah sendiri mencakup metode dakwah bil hikmah, kemudian mau'izah hasanah, dan juga bilati ya ahsan, yang mana terdapat pada surah An-Nahl ayat 125.
beralih kepada dakwah sebagai sebuah ilmu. Yang tentunya untuk menjadikan dakwah ini sebagai sebuah ilmu harus memenuhi 5 prasyarat utama, yang tentunya pertama mempunyai objek kajian yang jelas, kemudian memiliki prosedur dan metode yang jelas, memiliki sistematika konsep yang mana harus berurutan dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya, kecenderungan untuk berkembang yang mana dakwah ini harus bersifat dinamis yang harus memiliki progres atau perkembangan untuk ilmu-ilmu selanjutnya. Kemudian adanya nilai yang bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jika sudah memenuhi 5 syarat utama ini, maka dakwah bisa dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Maka dakwah memiliki beberapa definisi yang berbeda yang diartikan oleh para ahli yang berbeda juga. Yang mana yang pertama adalah Wari Bahtiar yang mengatakan bahwa dakwah merupakan sejumlah pengetahuan tentang proses mengajak manusia ke jalan Allah tersusun secara logis, objektif, dan sistematis. Kemudian Yahsa Omar mengatakan bahwa dakwah merupakan ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, dan melaksanakan suatu ideologi, pendapat, dan pekerjaan tertentu. Dari Sarjana Ilmu Dakwah 1978 mengatakan bahwa dakwah adalah ilmu tentang proses penyampaian ajaran Islam, kemudian ilmu tentang unsur-unsur dakwah, dan juga ilmu tentang gejala penyampaian dan proses keagamaan. Yang terakhir ada Amirullah Ahmad yang mengatakan bahwa dakwah adalah kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikembangkan oleh manusia dalam susunan yang sistematis terorganisir mengenai manhaj kewajiban dakwah dengan tujuan khairul ummah. Untuk objek kajian dari ilmu dakwah sendiri mencakup objek kajian material yang ditinjau secara keseluruhan dan juga objek formal yang ditinjau hanya dari satu aspek saja. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwa perspektif ilmu dakwah itu mencakup ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dari ilmu dakwah sendiri. Ontologi ilmu dakwah mencakup ada tidaknya ilmu dakwah dan juga apa beda ilmu dakwah dengan ilmu yang lainnya. Kemudian epistemologi ilmu dakwah yang mana epistemologi ilmu dakwah ini mencakup subjek, objek, masalah, dan kajian serta tujuan dari ilmu dakwah ini sendiri. Yang terakhir adalah aksiologi ilmu dakwah yang mencakup tentang nilai dari ilmu dakwah sendiri, mencakup manfaat, nilai baik, dan juga nilai buruk dari ilmu dakwah ini sendiri. Demikian penjabaran mengenai ruang lingkup ilmu dakwah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.